semuanya, kembali lagi bersama aku Selimora Hati. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa baik-baik ya. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman culture shock saya di Malaysia atau hal-hal yang saya terkejut pertama kali datang ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKI. Ikutin terus ya, siapa tahu pengalaman kita ada yang berbeda atau yang sama. Ini nih yang pertama kali saya datang ke Malaysia. Saya ke KL ya. Yang pertama ini agak lucu tau. Katrok. Nih, kami sampai di bandara, lagi tunggu ejen mau jemput kami bandara KL ya. Kami dijemput naik van. Nah, di sepanjang perjalanan dari van ke rumah itu kan, kami kan naik jalan dari highway. Jadi saya melihat sekeliling kanan kiri itu. Nah, di situ saya bingung. Saya waktu melihat kanan kiri itu semua bangunan pada tinggi-tinggi. Timbul pertanyaan dalam hati saya. Lah, penduduk rakyat Malaysia sedikit saja ya. Kenapa yang aku nggak jumpa rumah-rumah teras macam di Indonesia itu kan banyaknya rumah-rumah teras, rumah halaman maksud saya. Di pertama saya ke Malaysia, saya melihat bangunan-bangunan semua tinggi. Saya pikir itu adalah office atau hotel ya. Timbul dalam benak, ini rumah warga yang mana ya? Masa iya rumah warga? Hanya saya lihat sedikit saja, sebab yang kami lalui itu hanya ada beberapa rumah teras yang saya lihat. Lebih banyak rumah-rumah tinggi gitu loh. Saya masih bertanya-tanya, ini rumah warga ada di mana ya? Mungkin kali ada di sebuah tempat atau enggak di sini gitu. Jadi saya masih di sepanjang perjalanan itu saya bertanya-bertanya. Nah, ceritanya ini kan kami dari KLA airport menuju rumah hostel itu jam 8 malam lebih, jadi keadaan sudah gelap. Nah, sesampai di bangunan hostel maksud kami diturunkan sama itu ejen. Sekali koper kami diturunkan karena sudah malam. Kami diturunkan di salah satu building yang agak tinggi. Kalau nggak salah saya 20 tingkat dulu ya, tepatnya di Selangor. Yang pertama timbul di benak saya melihat bangunan itu tinggi, saya sempat bilang sama kawan, karena bangunan itu juga cantik, ada lift, jadi saya pikir itu hotel. Jadi saya bilang sama kawan saya, tahu apa yang saya bilang? Memang saya katrok. Saya bilang sama kawan saya ini, malam ini kita tidur di hotel karena sudah malam, bisa jadi kita tidur di hotel. Besok pagi atau besok siang kita baru dipindahkan ke rumah tempat tinggal kita di mana kita bekerja gitu. Jadi kawan saya juga mengiyakan, mungkin juga katanya ya, namanya juga sama-sama katrok gitu. Nah, sesampai di rumah saya terkejut. Ternyata yang saya kira dari selama di perjalanan menuju rumah dan bangunan yang saya kira itu hotel, ternyata bukan hotel. Itu hostel, tempat di mana kita menginap selama bekerja di kilang tersebut. Oh my god. Yang saya pikir itu semua yang bangunan tinggi itu adalah hotel atau office. Ternyata itu adalah apartemen atau rumah warga juga. Di situ saya memang terkejut mendengarkan ejen yang telah briefing kami bahwasanya ini adalah hostel kalian, tempat kalian.
untuk katro ya, katro. Tak dapat membedakan apartemen. Yang kedua itu untuk besok paginya agent sudah briefing malamnya ya, bahwasanya kita harus bangun awal karena besok pagi jam 8 pagi harus sampai di kilang karena kita adalah karyawan baru atau di sini disebut budak baru ya. Jadi agent telah berpesan pada malam hari harus bangun awal. Jadi saya itu setting alarm ya, alarm pukul 6. Pukul 6 kita bangun, mandi-mandi, kita menunggu sampai jemputan datang, sampai pukul 7 kita tunggu-tunggu. Kok pukul 7-nya belum, matahari belum terbit ya, mataharinya kok belum kelihatannya, masih gelap gitu. Sedangkan di Indonesia itu kan sudah terang, pukul 7 udah terang juga gitu. Kok di sini pukul 7 masih kayak pukul 6 gitu loh. Melihat jam 7 malam masih terang, aku terkejut. Ini udah jam 7 malam tapi masih terang. Aku syok tau, syok. Sampai pukul 8 ya, di sini masih agak-agak terang ya, di sini ya. Jadi, oh ternyata begini toh. Selanjutnya, pertama saya masuk kantin, pas mau pagi-pagi sarapan ya, saya lihat nasi nggak ada. Apa iya orang Malaysia nggak ada yang makan nasi ya kalau pagi-pagi? Masa iya nggak ada nasi? Tahu sendiri ya, orang Indonesia itu kalau sarapannya kebanyakan nasi ya, apalagi orang-orang kampung. Kalau pagi-pagi itu toh juga makan nasi. Jadi saya kecarian nasi, nggak ada, aku temukan. Yang ada hanya roti, mie, pokoknya yang lain deh yang bukan nasi gitu. Ternyata kalau dibiasakan tanpa nasi pagi-pagi boleh juga. Macam saya sekarang 2 hari nggak makan nasi pun boleh. Yang penting makan mie atau makan kue. Yang penting ada makanan yang masuk ke perut, saya boleh sekarang. Ternyata nggak harus nasi yang buat kenyang ya. Nggak bisa karena biasa. Dan selanjutnya melihat kenyamanan suasana berkendaraan di Malaysia. Saya terkejut sangat melihat Malaysia ya. Saya begitu kagum melihat Malaysia. Mereka sangat taat, walaupun ada 1-2 ya yang melanggar gitu, tapi kebanyakan itu rata-rata semua mereka itu taat dalam berkendaraan, dalam bidang lampu lalu lintas, dalam bidang membawa kendaraan. Tidak sama sekali ada kedengaran klakson mobil atau klakson motor. Nggak ada yang saling selip menyelip, nggak ada yang saling buru-memburu. Pokoknya mereka ikut jalan yang mereka ikuti saja. Nggak ada yang macam mau cepat titit ta po. Itu tak pernah saya dengarkan di sini. Tapi walaupun 1-2 itu adalah yang melanggar, bukan semuanya, cuman rata-rata mereka memang kok acung jempol soal lalu lintas. Mereka sangat taat. Walau traffic light itu sepi, lampu merah gitu, mereka tetap menunggu sampai lampu hijau. Walau jalanan itu sepi, seberapa sepi pun malam atau siang. Macam suami saya ya, dia tak berani, dia nggak berani menerobos lampu merah, dia akan tetap menunggu sampai lampu hijau. Mereka ini memang sangat taat, saya tengok ya. Selanjutnya melihat keindahan kota Malaysia bersih gitu. Gak semua tempat sih yang bersih, tapi rata-rata itu bersih. Kalau sampah nggak bertaburan di mana-mana gitu. Pokoknya kalau dikategorikan boleh angkat jempol lah, bersih juga lah. Enggak. Nah, selanjutnya melihat orang antri. Nah, di sini saya sangat salut melihat orang yang antri. Semua ikut antrian masing-masing, nggak ada yang menyelinap di sini, nggak ada.
semua ya. Kalau yang nomor satu duluan yang nomor satu, yang kalau yang ini nggak ada yang menyelinap. Kalau sepengalaman saya ya, bukan membandingkan gitu, bukan. Oh ternyata disiplin mereka ini memang tinggi gitu. Saya akui mereka ini memang soal aturan antri-antri gitu, walaupun dalam sistem belanja, sistem bayar makannya, data internet kita ya. Kalau di sini tuh data internet, saya pikir kayak di Indonesia ya. Indonesia itu ya data internet itu agak mahal ya. Katanya kadang pun bilang 10 giga 1 bulan lah. Dan 1 bulan nggak dipakai pun, bukannya buka YouTube atau apa, boleh nggak sampai sebulan lah pokoknya. Kalau di sini tuh data internet itu memang murah. Murah yang apalagi yang ada gratisannya yang saya bising, yang ada gratisannya kadang. Kalau bayar per bulan itu memang betul-betul per bulan habisnya. Kita dapat melihat YouTube sepuas-puasnya gitu. Jadi saya pikir data internet di Malaysia ini mahal sangat, ternyata bukan, itu murah. Selanjutnya soal kata awak. Nah, yang setahu saya, sepengetahuan saya, kata awak itu di Medan itu adalah saya. Jadi waktu pertama kali orang Melayu bertanya kepada saya rada-rada bingung menjawabnya, karena saya hanya paham sedikit saja. Tapi saat dia bilang awak, ini cakap pertanyaan ini macam tak logik. Masa dia bertanya dengan diri dia sendiri gitu loh. Awak dari mana? Dia tanya macam tuh, awak dari mana? Asal dekat mana? Dia kata, aduh ini macam apa ya? Dalam pikiran saya itu, awak masa ini? Iya, bertanya pada dia sendiri, tapi dia berbicara dengan saya. Oh ternyata awak itu adalah kamu, dan awak itu di Indonesia adalah saya. Terbalik. Baru saya paham itu awak itu apa, duduk dekat mana, apa duduk. Saya pikir itu duduk ya di tempat masing-masing. Oh ternyata itu duduk itu adalah tempat tinggal kita atau asal kita. Dan selanjutnya saya diajak makan ke kedai mama katanya. Saya pikir itu kedai mama itu apalah ya, kedai mama itu saya pikir itu mama-mama yang jual semua gitu. Oh ternyata itu bukan. Saya melihat, oh pada laki-laki semua yang jual. Lah mamanya mana gitu. Ternyata kedai mama itu adalah kedai India yang beragama Muslim. Nah di sana saya terkejut juga melihat orang yang porsi makannya itu ya segini ya, porsi jumbo. Oh terkejut saya melihatnya, apa iya boleh segini ya, bertindih. Kayaknya kalau kucing melompat nggak sanggup juga. Situ saya shock melihat makanan, bukan semua sih, tapi ada 1-2. Tapi di situ pertama kali saya melihat ada beberapa orang mengambil makanan, tapi nasinya segini. Penuh kuah kunyit itu, warna kuning maksudnya. Ada ikan, ada pokoknya oh my god, ternyata oh. Selanjutnya melihat penjual roti canai ya. Di sini roti canai itu semacam roti khas ya, roti khas di Malaysia ya. Tapi pertama saya sangat shock ya, shock pokoknya. Yang pada buah roti canai itu orang-orangnya yang hitam-hitam. Mohon maaf, saya bukan menghina ya, mohon maaf, saya bukan menghina. Yang hitam, awalnya saya nggak mau makannya gitu. Awalnya saya memang nggak makan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata enak loh. Jadi sampai sekarang saya ketagihan malah makannya. Kalau dibilang betul apa yang dibilang pepatah itu, apa yang kita tidak sukai itu bisa jadi kesukaan kita atau kegemaran kita. Memang betul, saya sekarang itu pecinta roti canai loh.
karena sedap. Dan yang selanjutnya soal kata pasar malam. Kalau di Indonesia itu pasar malam dibilang yang macam tempat hiburan ya, pokoknya untuk tempat-tempat hiburan, bukan jualan tomat atau jualan apa ya, yang itu tempat hiburan, tempat makanan gitu ya pasar malam kalau di Indonesia. Di sini ternyata bukan. Saya pikir pasar malam itu ya itu tempat hiburan, jadi saya mau lah ya kan. Saya ikut sama kawan pergi ke pasar malam. Saya terkejut, pasar malamnya mana tempat permainannya? Oh, ternyata pasar malam itu bukanlah tempat hiburan, melainkan pajak malam kalau di Indonesia gitu. Pasar malam itu di sini adalah pasar yang dimana yang menyediakan perjualbelian bahan-bahan sembako, semacam buah, ikan, pokoknya macam pajak lah di Indonesia. Jadi saya terkejut. Saya pikir itu pasar malam itu tempat hiburan gitu. Ternyata bukan. Itu adalah tempat membeli kita bahkan makanan kebutuhan kita seperti pajak gitu. Nah, itulah pengalaman yang paling terkejut saya melihat pertama kali mengunjungi Malaysia, atau yang dibilang culture shock ya in Malaysia. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap dukung channel saya ya, biar semakin berkembang. Mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jumpa di next video. Bye-bye.